Engkau dipermuliakan dalam tiap-tiap kehidupan kami anak-anak. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami permuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Injil Matius pasal yang kelima. Kita membaca ayat 21 sampai ayat 26. Silakan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaramu tanpa sebab harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudaraku, Matius 5 ayat 21 sampai 26 itu dalam tabernakel terkena pada hukum perjanjian baru yang pertama, yaitu damai. Dikatakan pada ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan. Kamu telah mendengar yang difirmankan. Itu juga dikatakan pada ayat 27, kita baca ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Ayat 33, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. kamu telah mendengar firman. Itu berarti firman itu ditujukan kepada kita yang mengenal Tuhan, yang sudah mendengar firman. Ini bukan untuk yang belum mengenal firman, tapi ini buat kita yang sudah mengenal firman.
Saat itu Tuhan katakan, kamu telah mendengar firman. Pada ayat 21 dikatakan, jangan membunuh. Iya, jangan membunuh itu Tuhan katakan kepada Israel tatkala Israel menerima 10 hukum perjanjian lama, 10 commandments, ya, itu hukum yang dikatakan jangan membunuh. Iya, itu hukum yang kelima, janganlah membunuh. Keluaran 20 hukum yang keenam, maafkan, ayat 13. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Itu khusus Tuhan tuliskan dalam loh dari batu. Itu merupakan ketetapan yang tidak bisa dirubah-rubah. Tuhan menuliskan itu dengan jarinya sendiri. Jangan membunuh. Saudaraku, itu yang Tuhan Yesus katakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Itu artinya dulu telah mendengar, itu berarti yang lalu, ya. Jangan membunuh. Kemudian Tuhan Yesus katakan, ya, tetapi aku berkata kepadamu. Itu berarti sekarang. Kalau kamu telah mendengar firman, itu yang lalu. Tetapi kalau Tuhan katakan, tetapi aku berkata kepadamu, itu artinya sekarang. Setiap orang yang marah tanpa sebab terhadap saudaranya harus dihukum. Marah, ya. Marah itu cukup untuk seseorang dihukum, ya. Marah tanpa sebab. Firman Allah katakan, buang semuanya itu, amarah dan sebagainya, jangan disimpan, ya. Amarah itu dibuang. Kolose 3 Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dikatakan, buanglah semuanya ini. Jadi bukan disimpan, tapi dibuang, ya. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, itu dibuang, ya. Kata-kata kotor.
Janganlah kamu saling mendustai. Mendustai itu juga termasuk kata-kata kotor. Dan dusta itu cukup menjadikan seseorang untuk tidak masuk di dalam kemuliaan Yerusalem yang baru. Ya. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Pendusta itu sama dengan penakut. Seringkali orang berdusta karena takut. Takut ketahuan, takut apa dia. Jadi dia berdusta. Itu tidak masuk dalam kemuliaan Yerusalem baru. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang bernyala-nyala oleh api dan belerang. Ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Orang-orang yang najis itu juga orang-orang pendusta, atau kalau kita katakan pendusta itu termasuk orang-orang yang melakukan kenajisan. Sebab kalau dia mengikut Tuhan, dia mengatakan kebenaran. Itu orang-orang yang suci. Orang-orang yang dusta itu orang-orang najis. Ya. Kolose 3 ayat 12 dan 13. Sebaliknya kita marah, geram, baiklah kita bersabar dan mengampuni. Sebaliknya kita marah, geram, kata-kata kotor, lebih baik kita bersabar dan mengampuni. Ayat 12 dan 13 Kolose 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sebaliknya marah, geram, lebih baik kita bersabar dan mengampuni. Orang yang penuh amarah, sebentar-sebentar marah, itu orang yang tidak sabar. Karena tidak sabar menjadikan dia marah. Dan marah itu sangat menentang Roh El Kudus. Tidak ada pekerjaan Roh Kudus itu setuju dengan amarah. Itu
berkatnya Simeon dan Lewi. Ruben tidak menjadi sulung, jadi sekalipun dia utama, tetapi karena dia menaiki petiduran ayahnya, maka keutamaan itu dicopot. Saudaraku, dosa persendalan, dosa zina itu menjadikan seseorang itu, saudaraku, dilucuti oleh Tuhan, ya. Kemudian Simeon dan Lewi, anak kedua dan ketiga, ya juga tidak menerima kesulungan sebab kekerasannya, amarahnya, ya. Roh Kudus itu Yakub, ya. Allah Abraham bapa, Allah Ishak anak, Allah Roh Kudus itu Yakub, ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal. Roh Kudus Yakub tidak ada, ya, mufakat persetujuan dengan amarah dari Simeon dan Lewi, ya. Kejadian 49 ayat 5 dan ayat 6. Kejadian 49 ayat 5 dan ayat 6. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya aku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. 7. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Iya. Tidak ada persekutuan dengan kekerasan, dengan amarah, ya. Roh Kudus itu menentang, ya. Jadi amarah itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebab itu firman Allah katakan, buang amarah, sabar, ampuni. Sebab amarah itu tidak menjadikan orang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak ada bagian. Amarah itu cenderung karena kepentingan sendiri. Iya, dikatakan amarah, kepentingan diri sendiri. Amarah dengan kepentingan diri sendiri berhubungan.
Seringkali orang amarah itu karena kepentingannya itu, tidak dituruti atau tidak sesuai dengan dirinya. Itu juga penyembahan berhala. Dirinya menjadi penyembah berhala. Firman Allah katakan penyembahan berhala, perseteruan. Itu amarah karena kepentingan sendiri. Kepentingan sendiri itu juga penyembahan berhala. Kepentingannya, dirinya, kehendaknya. Firman Allah katakan itu penyembahan berhala. Dirinya menjadi berhala. Sebaliknya, membuang amarah, kita memakai kesabaran, sabar, dan mengampuni. Karena sabar, orang mengampuni. Orang mengampuni karena dia sabar. Ayat 22 sampai 26 Galatia 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran itu pekerjaan Roh Kudus. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri itu antara lain kita tidak marah tapi kita bersabar dan mengampuni. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Milik Kristus Yesus itu tidak ada penyembahan berhala, kepentingan sendiri, amarah, itu sudah disalibkan. Begitu juga gila hormat, saling menantang, saling mendengki, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu lemah lembut, tidak menantang, tidak mendengki. Apabila kita menjadi marah, jika ada sebabnya, memang bisa terjadi menjadikan marah, seperti Tuhan Yesus. Dia marah karena dia melihat bait Allah dikotorkan dengan orang berjual beli, padahal itu baru halaman. Tapi Tuhan tahu kalau halaman dibiarkan kotor, nanti kotor itu masuk dalam ruangan suci. Saat itu sementara dia masih di halaman, Tuhan bersihkan. Tuhan mau rumah Tuhan itu, rumah Allah itu bersih. 2 kali Tuhan mengusir orang berjualan di dalam bait Allah. 2 kali. 1 kali Yohanes 2, dia mengambil tali menjadi cemeti dan dia mengusir orang-orang berjual beli, dan meja-meja penukar uang dia balikan.
penukar uang itu nampaknya menolong, tapi sebenarnya kepentingan diri sendiri. Ia mencari keuntungan dengan dia kekurangan orang lain. Orang lain memerlukan, dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan. Ya. Yang kedua pada Matius 21. Dua kali Tuhan Yesus mengadakan penyucian bait Allah. Satu, ketika dia mulai melayani, Matius 21. Kedua, ketika dia akan menyelesaikan pekerjaannya. Marah kalau ada sebab boleh, tapi ada perkara-perkara yang harus dijaga. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Efesus 4 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iya, apabila kamu marah, dikatakan jangan berbuat dosa. Itu jangan yang pertama. Jangan yang kedua, jangan matahari terbenam. Matahari terbenam, ya. Matahari itu kasih Allah. Kasih Allah itu hilang dari hati seseorang karena marah, ya. Jangan. Kemudian yang ketiga, jangan beri kesempatan kepada iblis. Pada waktu marah, ya, jangan beri kesempatan pada iblis. Dan memang iblis paling getol, dia mempergunakan kesempatan, ya, terlebih dengan kata-kata, ya. Kalau marah, kata-kata itu seringkali kotor, ya. Iblis itu melukai, orang marah bisa mukul, bisa membunuh. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus, itu pekerjaan iblis, ya. Saat itu kalau marah, itu sebaliknya kita berbuat dosa, lebih baik kita bersabar, ya. Bersabar itu kalau kita mengampuni. Mengampuni itu mengorbankan kepentingan sendiri. Mengampuni itu menghancurkan kepentingan sendiri. Iya, kepentingan sendiri yang ditaklukkan, itu pekerjaan mengampuni. Iya. Kalau kita mengampuni, itu berarti kita juga disucikan. Karena dengan mengampuni orang lain, maka Tuhan mengampuni kesalahan kita. Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Iya, tegas Tuhan katakan, mengampuni
kita menerima pengampunan dari Tuhan. Tidak mengampuni, kita tidak menerima pengampunan. Berarti kalau orang tidak mengampuni, dia menimbun kesalahan dirinya, ya. Tapi kalau orang suka mengampuni, maka kesalahannya itu diampuni. Setiap saat ada pengampunan, di situ terjadi, saudaraku, pengampunan bagi diri kita sendiri. Tuhan tidak setuju dengan kehidupan yang Tuhan ampuni kita. Tuhan mengampuni kesalahan kita, tapi kita tidak mengampuni kesalahan orang. Tuhan tidak terima itu. Tuhan menghendaki kita mengampuni, berbelas kasihan kepada orang lain, seperti Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Kalau tidak, maka kesalahan kita itu dituntut oleh Tuhan. Matius 18 ayat 31 sampai 35. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala sesuatu yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Ya, saudaraku, ya. Dengan menerima firman, maka Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Tetapi Tuhan juga menuntut dari kita untuk mengampuni kesalahan orang lain, ya. Bukan menghukum, bukan membalas. Tuhan katakan jangan menghakimi, ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 15 sampai 17. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu." Ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Iya. Tuhan juga tidak ingat kesalahan kita kalau kita menerima firman dalam hati, dalam ingatan. Sebab itu, saudaraku, saya kira sudah waktunya kita tidak mengisi hati kita dengan hal-hal yang sia-sia, ya, apalagi menghakimi. Kalau kita menghakimi, Tuhan Yesus katakan nanti kita juga dihakimi, ya. Sebab itu Tuhan Yesus mengajar jangan menghakimi. Seringkali, ya, bukan firman yang kita
perbuat, tapi kita menghakimi. Terlalu banyak ya penghakiman, ya terlalu banyak penghakiman. Seringkali di rumah itu tidak ada lain kecuali penghakiman, ya, anak, orang tua, saudara, bersaudara, suami, istri, hanya penghakiman, ya. Tuhan Yesus katakan jangan menghakimi, ya. Matius 7 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Penghakiman itu seringkali terjadi saat ada amarah, ya. Saat ada amarah, maka penghakiman itu terjadi. Dan penghakiman itu tidak akan lewat begitu saja, karena firman Allah katakan, sebagaimana kamu menghakimi, kamu juga akan dihakimi. Saudaraku, sekarang bukan penghakiman, bukan amarah, tapi kesabaran dan mengampuni. Itu yang diperbuat oleh sesembahan kita Yesus. Tatkala dia disiksa, tatkala dia dicambuk, bahkan tatkala dia ditombak, tatkala dia digantung, dipaku di kayu salib, hatinya yang penuh kelemah lembutan, hatinya yang penuh dengan belas kasihan, hatinya yang penuh dengan pengampunan, itu terbukti dari mulutnya. Pada saat dia tersiksa, pada saat dia terluka, pada saat dia tersiksa karena salib itu, paku yang menancap, tapi dari hatinya tidak bisa dibohongi, hati yang penuh pengampunan. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak bisa dielakkan, ya, dia harus menderita. Tetapi dalam penderitaannya itu bahkan menjelang matinya, tidak bisa disangkal kelemah lembutannya. Kelemah lembutan itu bisa dilihat tatkala seseorang itu sengsara, ya, kerendahan hati bisa dilihat tatkala seseorang itu menderita. Dia rendah, dia kerendahan hati, kelemah lembutan itu satu. Tuhan katakan, belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati itu satu. Itu tidak datang dari diri seseorang. Kita ditandai dengan kesombongan. Kesombongan itu yang menjadikan kita, ya, marah,
karena kepentingan kita. Itu pekerjaan hati yang tidak merendah. Kalau hati rendah, Dia mengampuni. Ya, seringkali Tuhan harus memimpin kita pada sesuatu yang kita tidak mampu. Ya, sangat menderita. Tuhan tidak bermaksud lain. Hari Jumat kita dengar Dia hanya merombak bejana yang lama untuk menciptakan bejana yang baru yang lebih berkenan kepadanya. Saudaraku, banyaknya problem, persoalan, bukan maksud Tuhan menghancurkan kita, tapi maksud Tuhan merubah kita. Terlebih hati kita, hati yang tinggi, yang tidak mau disalahkan, hati yang sombong, yang menang sendiri, ya, yang lain itu tidak benar, yang benar itu hati itu, ya saudaraku, itu memang seringkali Tuhan izinkan diproses, dirombak, diproses untuk ketinggian hati itu dicabut dari hati kita. Dan itu selalu merupakan seruan, ya. Bagi kita, firman Allah katakan hanya dituntut oleh Tuhan rendah hati, merendahkan diri, merendahkan diri, merendahkan diri setiap saat. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggikan diri. Kita diberkati, kita berhasil bukan karena kita, karena Tuhan. Sebab itu semakin kita berhasil, lebih baik kita semakin merendah. Sebab keberhasilan itu bukan dari kita. Tuhan bisa mengambil keberhasilan itu kalau Dia lihat oleh keberhasilan itu kita meninggikan diri. Meninggikan diri itu tidak kelihatan, itu ada di pojok, di dalam hati. Sebab itu almarhum Pendeta Indi Wono selalu berdoa, Tuhan rogo hatiku, Tuhan jangan ada ketinggian hati di dalam yang tersembunyi oleh keberhasilan-keberhasilan. Lukas 23 ayat 33 dan 34. 33 dan 34, Lukas 23. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk bagi pakaian. Itu dari hatinya yang mengampuni. Kalau hati tidak ada pengampunan, justru di saat sengsara itu malah terjadi penghakiman. Iya, tapi lihat Yesus. Sebab itu Tuhan katakan, belajar kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Dan itu kita, ya, tiap saat, tiap hari, tiap waktu ada persoalan, ada apa, mari lebih rendah. Belajar kepada Yesus. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Kita sekalian mau bangkit berdiri.